Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang yang sudah gabung di live IG DDA Culinary Club malam ini. Malam ini narasumber kita adalah Mas Nanang. Mas Nanang anak baik nama IG-nya, yaitu ownernya Ayam Goreng Nelongso. Jadi tema kita pada malam hari ini spesial karena bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, maka tema kita malam hari ini adalah Jangan Mati di Tengah Pandemi dengan narasumber Mas Nanang. Oke, ini Mas Nanang sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tes. Wah, merdeka. Sip. Sip. Gimana Mas Nanang kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabari? Kok tambah seger? Alhamdulillah. Oh iya, live ini ki akeh anu nih Mas, make up soalnya. Mas Nanang domisili di mana nih Mas? Saya di Malang. Oh di Malang. Gimana Mas keadaan di Malang? Malang ini kan tergantung dengan mahasiswa ya. Jadi mahasiswanya ambiar ya ambiar sudah. Oh gitu Mas ya. Iya. Tapi kayaknya sudah mulai kayak banyak orang yang wisata juga sudah mulai sedikit-sedikit ya Mas ya. Wisatanya sudah mulai hidup sih. Cuman kan momentum aja, cuman di hari-hari weekend. Selebihnya mereka pulang ya pulang sudah. Jadi di titik gitu. kami yang berada di dekat-dekat objek wisata ya pas wisata bermunculan ya juga cukup terbantu sih. Oke, siap. Ini saya sapa dulu ya Mas, teman-teman yang sudah bergabung. Ada Mbak Norasya, ada Dwi, salam dari Sidoarjo. Oh ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Yuyun Anwar. Halo Bu Yuyun Anwar. Grogi saya ini kalau ada Bu Yuyun. Kalau Bu Yuyun itu setiap hari Sabtu Mas, insya Allah jam 9 kita live sama Bu Yuyun. Oh ya, teman-teman di sini nanti kita buka langsung aja sesi tanya jawab sambil jalan. Jadi kalau ada pertanyaan teman-teman silahkan tulis di komentar. Halo, saya Nelongso Surabaya. Catatan saja dalam aksara. Wah, dowo nerek jenenge. Oke Mas Nanang, kita langsung ke tema ini. Jangan mati di tengah pandemi ini bagaimana Mas Nanang maksudnya? Oke, siap. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya mungkin pembahasan ini cukup jadul harusnya, karena kan pembahasan ini kan ramainya harusnya pas kemarin-kemarin gitu kan. Kalau sekarang kan pandemi ini sudah kita hadapi gitu loh. Mau tidak mau memang suka tidak suka terkadang disiapkan ataupun tidak, ini kan harus kita alami dan kita hadapi gitu. Jadi secara manusiawi itu mereka akan menghadapi dengan sendirinya. Dalam strategi bisnis saya tidak menuliskan di sini bahwasanya pandemi ini akan berakhir. Jadi semua tim-tim saya instruksikan ini pandemi akan selamanya. Jadi kalau toh memang pandemi ini akan berakhir, ya alhamdulillah berarti kita punya sistem baru, unit usaha baru mungkin gitu loh. Jadi kita tidak akan tergantung dengan keadaan semoga dan kapan. Ini kan sesuatu hal yang ini kan yang sulit untuk kita rangkuh gitu loh. Jadi makanya kita strategi memang ini tidak akan berakhir. Mana sih ada virus berakhir? Ada sejarahnya. Kan nggak ada. Influenza sampai sekarang, mulai dulu sampai sekarang ya tetap ada kan. Walaupun ada vaksin. Anak saya aja divaksin influenza banyak, ya tetap aja kena flu. Jadi ya saya belajar dari situ. Berarti ini pandemi tidak akan berakhir. Jadi yang harus kita lalui saat itu ya mungkin ini pembahasan yang jadul ya. Jadi yang saat itu kita lakukan ya pasti restrukturisasi hutang ya.
Kalau memang teman-teman ada hutang, ya kita lakukan restrukturisasi hutang. Kenapa? Karena mau tidak mau di era resesi, di era krisis atau di era pandemi seperti ini, yang paling menghancurkan itu adalah beban. Jadi mau tidak mau kita harus hilangkan beban satu persatu. Jadi kita tulis apa sih yang menjadikan beban ini sehingga langkah kita melambat gitu. Jadi kalau teman-teman ada hutang, ya syukur alhamdulillah, kalau bisa dilunasi ya dilunasi, kalau tidak mampu ya kita lakukan restrukturisasi sesuai kemampuan. Biar apa? Biar langkah kita semakin ringan, itu aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin jual barang-barang yang non produktif gitu. Jadi misalnya ada aset non produktif gitu kan. Kebetulan kan saya saat itu memiliki beberapa unit itu kendaraan yang kita jalankan untuk travel gitu kan. Nah, saya melihat ini pandemi, gitu, karena ini menyangkut dengan virus, saya mulai berpikir ini virus tidak akan berakhir, gitu kan. Jadi ya langsung saya jual beberapa unit itu. Jadi saya fokus uangnya itu biar untuk tambahan, misalnya seperti itu. Jadi benda-benda atau barang-barang yang non produktif langsung kita keluarkan saat itu. Terus yang kedua, stok-stok yang sudah mulai ada. Jadi data itu kita buka lagi, kita keluarkan stok yang mulai ada dan pembatasan stok. Karena mau tidak mau, dalam apalagi di bisnis saya kan, saya sudah mulai menjalankan dari hulu ke hilir ya. Jadi keunggulan kami di situ, makanya kami bisa jual murah segala macam karena kita sudah mulai hulu ke hilir. Jadi cuman saat pandemi ada, itu akhirnya kita mulai buka data-data kembali, kita periksa stok-stok, dan kita melakukan promo besar-besaran untuk apa? Untuk menghabiskan stok-stok itu dan melakukan pembatasan stok. Jadi dilarang ada stok dan lain-lain. Karena instruksi dari saya itu bagaimana caranya bisnis ini tidak boleh tutup, gitu kan? Tapi juga tidak boleh rugi, ya apa gitu ya. Jadi bayangin, kita ada satu brand itu yang konsepnya sampai 3 lantai, itu mulai dari 2 lantai, mulai 1 lantai, sampai jadi 1 tenda gitu. Itu sampai kita lakukan. Intinya apa? Intinya kita mempertahankan brand. Terus selanjutnya evaluasi sistem pemasaran. Ini yang paling riskan. Jadi kebanyakan pemasaran itu kadang karena sudah mulai pandemi, mulai resesi, teman-teman kadang melakukan pengurangan atau bahkan mentiadakan sama sekali sistem pemasaran itu. Jadi yang harusnya kan tetap kita berlakukan, cuman kita lakukan pembenahan ulang. Kita lakukan pembenahan ulang sehingga apa? Misal contoh yang harusnya sebar brosur itu bisa kita lakukan pindah ke media online dan lain-lain. Terus yang paling penting ini adalah tetap harus jaga kualitas produk kita. Kenapa? Karena terkait dengan evaluasi pemasaran tadi, pemasaran yang lagi ini kan sekarang dibukanya dengan muncul TikTok dan lain-lain, itu kan berarti menandakan bahwasannya setiap orang sudah menjadi influencer gitu kan, menjadi konten kreator gitu, karena dengan mudahnya mereka sudah melakukan syuting video dan lain-lain kayak gitu. Sehingga jaga kualitas ini yang jadi luar biasa penting. Untuk apa? Untuk menjadikan konsumen kita loyal, konsumen kita mau mempromosikan produknya kita, jadi konten kreator secara masif gitu. Terus yang terakhir mungkin kolaborasi, ya pasti sesuai ininya TDA, value TDA yaitu kolaborasi, di mana kita memiliki hulu hilir. Jadi beberapa teman-teman usaha kuliner ya ambilnya ke kita gitu. Jadi kita saling bersinergi. Mungkin di situ pembukaan awal. Oke, Mas Nana, mungkin bisa diulang tadi apa aja, Mas? Yang pertama terkait dengan hutang, restrukturisasi hutang, restrukturisasi hutang, bisa dilunasi dan lain-lain. Jual yang aset-aset non produktif ya. Terus yang ketiga, keluarkan dan pangkas pembelian stok. Jadi stok yang ada dikeluarkan, mungkin berupa promo dan lain-lain. Pokoknya intinya semua harus jadi uang lah intinya. Terus yang keempat, evaluasi sistem pemasaran. Dari offline ke online, dari brosur ke media gitu kan, terus menciptakan loyalitas pasar sehingga pasar menjadi influencer sendiri buat kita secara masif gitu. Terus jaga kualitas dan kolaborasi. Oke, siap, Mas. Nah, ini kan terkait dengan, mungkin saya agak ke ayam goreng nelongso, di mana
segmentasinya kalau saya lihat, setahu saya sih Mas ya, mungkin Ya, mahasiswa atau pelajar di mana saat ini mahasiswa dan pelajar juga kegiatannya itu online alias mereka tidak berkumpul. Lah, Mas Nanang ini bagaimana menyikapinya? menyikapi yaitu tadi kita mendirikan sampai model seperti apa ya delivery mandiri. Jadi delivery mandiri dan beberapa unit bisnis kami bahkan ada sampai jalanin door to door gitu kan. Karena kita tidak tahu kan uang ini berkumpulnya di mana gitu loh. Kenapa saya katakan tadi keluarkan semua stoknya kita, awasi stoknya kita. Kenapa? Karena di era pandemi ini kebutuhan market apa ya berubah dengan cepat. Coba bayangin sendiri kan gini. Dulu kalau awal-awal kan sembako luar biasa. Terus tiba-tiba banyak yang coba-coba buka sembako, ternyata nggak begitu bagus juga akhirnya. Terus yang kedua untuk sarana kesehatan, misal masker dan lain-lain gitu kan, itu kan luar biasa. Terus banyak yang ini terus tidak laku juga. Bahkan produk-produk yang seperti, oh ini krisis berarti produk yang benar-benar dibutuhkan atau pokok, misal tempe dan tahu gitu kan. Beberapa teman saya akhirnya investasi termasuk saya eh, investasi apa pabrik tahu gitu. Ya ternyata tahunya daya serapnya juga lemah juga gitu kan. Jadi yang awal-awal itu bagus tahu, terus tiba-tiba sudah mulai sepi juga lagi gitu. Jadi maka dari itu harus benar-benar diawasin karena di era pandemi ini kebutuhan marketnya terus cenderung berubah. Jadi jangan jangan mudah terlena. Oh produkku sekarang diterima nih, ini bisa saja besok tiba-tiba jadi nggak diterima gitu. Apalagi kan kalau bisa kita amatin hari ini benar katanya Bu Yuyun itu kan eh, camilan ya, cemilan produk cemilan sekarang lagi in. Ya kita juga mulai mengamatin sih karena pedagang apa ya market itu cari makan yang Rp5.000 gitu kan. Kalau perlu yang gratis ongkir gitu kan. Tapi cemilannya pizza, burger. Nah ini kan unik gitu loh. Berarti ini ada apa lagi dengan market gitu. Oke, siap Mas Nanang. Lah, terkait dengan sampai lali aku mau masalah reta apa. Mungkin Mas Nanang ada yang mau disampaikan dulu, bentar saya sambil Oh perhatikan siap. pertanyaan. Mungkin tambahan sedikit buat teman-teman juga untuk yang apa yang apa ya, yang lagi sudah terkena dampak banget dengan resesi ini. Bagi saya apa ya? Sekarang kan market ini kan berubah-ubah gitu. Mungkin lebih kepada brand smart ya, brand smart market. Jadi nggak masalah sih kita amatin pesaing kita, atau kita juga diamatin kok sama mereka. Jadi bagi saya itu kita amatin pesaing kita dan coba kita kondisikan dengan fokus di kualitas produk kita. Misal keunggulan produk kita di A misalnya, terus ternyata market sekarang lagi booming B misal kayak gitu. Jadi kita sandingkan dengan produk utamanya kita dimodifikasi untuk ikut ke B gitu. Jadi ikut apa ya? Ikut mengamati persaingan yang ada di era sekarang. Terus yang kedua juga mungkin saya bisa tambahin ini sih, bukan tambahin sih, menjabarkan terkait dengan memanfaatkan pelanggan yang tadi itu, rubah sarana pemasaran gitu. Jadi memanfaatkan pelanggan untuk menjadi influencer masif kita sendiri. Terus yang ini yang kita lakukan juga karena uang itu tidak tahu posisinya ada di mana, marketnya ada di mana, jadi kita terus melakukan membuat pasar yang lebih luas dengan membuka cabang. Jadi di era resesi ini tetap kita lakukan pembukaan cabang karena kita tidak tahu uang ini ada di mana gitu. Ternyata ada di beberapa titik karena di tren grafik kami ada beberapa outlet yang memang turun banget gitu kan, ada yang masih masih bagus gitu, bahkan cenderung meningkat gitu kan. Berarti kan loh ini pada dasarnya kan ya dalam keseimbangan siklus kan selalu ada yang plus, selalu ada yang minus gitu kan, selalu ada yang berkurang, pasti ada yang tumbuh gitu. Nah kalau posisi ada di daerah yang tumbuh berarti uang itu juga berkumpul di situ. Jadi ya coba kita terapin dan kita coba tawarkan apakah di situ membutuhkan produk yang kita kuasai gitu. Kalau memang tidak butuh, mungkin kita modifikasi apa yang mereka butuhkan. Itu sih.
Jadi mungkin Mas Nanang ini melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah dilakukan agar agar bertahan di tengah pandemi bahkan berkembang gitu ya Mas. Iya, benar. Oke Mas Nanang mungkin bisa ini saya potong dengan pertanyaan mungkin bisa cerita sedikit awal mula Mas Nanang dulu ke ayam goreng nelongso sama basicnya kuliner atau bagaimana Mas Nanang? Ya. Jadi pada dasarnya kan saya ini apa ya? Mulai kecil memang dididik apa bukan dididik, saya tidak pernah dididik, tapi dikasih sebuah pengetahuan bahwasanya apa ya, di keluarga dagang gitu. Jadi ibu saya memang seorang pedagang. Jadi mulai kecil saya tahu betul ibu yang jualan bawang merah di emperan pasar. Terus bagaimana ibu pas saat banyak hutang itu, ibu saya coba membantu keuangan keluarga hanya dengan menjual sebuah peniti gitu kan. Jadi saya sudah dalam mulai kecil dalam benak saya itu sudah banyak apa ilmu-ilmu perdagangan walaupun tidak diajarin secara langsung gitu ya. Jadi pas benar di tahun 2005 saya kan kuliah di Malang gitu. Uh, dengan keadaan yang memang kurang gitu kan. Jadi di tahun 2005 itu ya karena himpitan dan karena kekurangan juga, jadi mau tidak mau saya dituntut untuk memulai berbisnis saat itu gitu. Jadi bisnis pertama saya jangan dikatakan bisnis itu adalah sebuah ini ya. Jadi bisnis pertama saya jualan koran, keloper koran di lampu merah, itu bisnis pertama saya. Cuman basic karena saya berusaha, ya kan. Saya kan orangnya pada dasarnya pemalas nih gitu. Jadi gimana sih caranya agar saya menyusun strategi biar bisa terus segera bermalas-malasan gitu lah ya. Jadi jadi makanya pas saat saya jualan koran itu ya saya susun strategi gimana caranya saya tanpa harus di lampu merah pun saya tetap punya penghasilan dari koran ini. Ya benar, dengan saya susun strategi 6 bulan kemudian saya jadi agen kloper koran, sudah punya 4 karyawan saat itu. Itu bisnis pertama saya di bidang di dunia bisnis. Mulai dari kloper koran, sales komputer, dari sales komputer ya apa sales komputer pun sama, sales komputer saya berusaha mengatur sistem sampai bisa jadi buka toko komputer. Jadi makelar mobil pun sama, dari makelar mobil saya sampai ya walaupun bukan showroom gede ya, showroom kecil-kecilan ya saya sempat buka. Dan di terakhir sebelum saya hancur itu saya sempat titip ekspor biji plastik, jadi saya pesaingnya Pak RT ya, Mustafa Ramdhani gitu. Wah, keren Mas. Terus Kemudian hancur, ke akhirnya ayam nyoba di goreng. kuliner gitu. Ya, Banyak kuliner sih bisnis. pertamanya ayam ayam goreng ini atau yang gimana, Mas? Ya Wah, kuliner menarik nih, awal Mas. ini kita dulu punya Juski namanya. Jadi sudah ada 30-an saat itu cabang. Sudah ada 30-an ya, cuman jus ini kan berat ya. Bagi saya ini berat, kenapa? Ya bayangin coba. Saya sudah hitung ini buah ini yang kita cerita. Jadi mungkin di sini ada yang punya jus-jus itu, coba deh diamatin benar-benar gitu. Jangan-jangan omset turun bukan karena market, tapi ada ulah nakal dari penjaga standnya sendiri gitu. Jadi pas saat saya amatin itu kan, saya sembunyi-sembunyi, ternyata pas saat saya pulang sudah kirim jus itu, buah itu, ternyata buahnya memang ada dijual, tapi dia bawa buah sendiri gitu. Jadi buahnya dia sendiri yang dia jual gitu. Jadi habisnya kayak gitulah. Jadi sebelum jus, terus akhirnya coba peruntungan di dunia kuliner itu dengan jualan ayam. Jadi pagi jualan lalapan, sorenya kalau nasinya udah habis ya kita jadikan nasi goreng. Gitu. Jadi malamnya jualan nasi goreng. Terus seperti itu. Oke, keren Mas. Terkait langsung dengan ayam goreng nelongso ini dari awal sampai sekarang, hal apa yang menjadi kendala yang jenengan ingat dan yang paling menjadi kendala, kemudian gimana solusinya, Mas? Hingga seperti sekarang, mungkin hal-hal yang bisa mungkin yang bisa kita temui dalam bisnis teman-teman yang lain itu seperti apa, kemudian solusinya Mas Nanang bagaimana yang sering terjadi? Kendala pasti yang paling besar itu adalah di hutang. Hutang? Apa namanya? Modal pasti ya.
teman-teman pasti sering mengeluhkan terkait dengan modal dan modal dari mana gitu kan. Tapi ternyata apa ya? Pada dasarnya pembahasan ini gimana ya? Oh, nek seperti itu ya tidak perlu dibahas lagi. Tapi itu yang saya lakukan. Saya tuh orangnya tidak terlalu ini apa benar-benar nek untuk urusan kalau katanya orang Jawa tirakat itu benar-benar kuat gitu. Jadi sampai ini pun masalah hutang kita memang masih tidak pakai perbankan untuk permodalan gitu kan. Jadi pure gitu. Kenapa? Karena ya saya punya prinsip bukan saya apa mau mengguruin atau ini urusan agama bukan, tapi hutang itu kan bunga pasti tetap jalan. Sementara bisnis kan juga belum tentu gitu kan. Nah, ini yang jadi problematika gitu. Jadi apa yang kita lakukan ya benar-benar kita lakukan apa ya pembagian pos gitu untuk itu. Jadi pos yang kita bagi saat itu ya benar-benar harus ada dana apa namanya? Dana untuk aset produktif. Jadi aset produktif itu nanti bisa kita lupakan ya sederhana saja, bisa untuk beli wajan dan lain-lain seperti itu. Atau bisa kita tabung untuk nanti untuk pengembangan bisnis gitu. Yang kedua aset non produktif ya, aset non produktif ya bisa berupa tabungan, bisa dalam bentuk emas dan lain-lain kayak gitu. Jadi benar-benar fokus. Jadi sisanya baru kita makan. Jadi misal cuma sisa 10.000 ya cukup, tidak cukup ya cuma 10.000 doang gitu. Dan itu kita disiplin. Saya itu sampai cabang berapa nih? Sampai cabang 8 kalau tidak salah itu benar-benar hanya makan tahu aja. Loh, Mas kenapa kok hanya makan tahu? Ya bayangin gitu kan. Saya ambil peran nih, ambil jatah untuk makan di tempat di outlet kita, misal bebek gitu. Cuman daripada kita makan, mendingan kita bagi-bagikan kotaknya ke customer kita. Jadi bisa dapat ini kan, dapat customer baru gitu. Jadi ya bebeknya kita berikan orang, tahunya kita makan gitu. Jadi sampai seperti itu. Dia sampai cabang ke-8. Ngomong sampai sekarang ini cabangnya berapa, Mas? 64. Wah, 64 tersebar di Jawa atau Jawa. masih fokus di Jawa, Mas ya? Masih fokus di Jawa. Karena kan konsep kita kan ini meluas obat nyamuk gitu loh. Jadi mulai lingkar meluas bukan zigzag. Habis di Surabaya, di Jakarta, di mana, di Kalimantan itu kita tidak seperti itu. Karena kalau seperti itu kan capek kan. Cost-nya terlalu besar juga akhirnya. Oh, kayak obat nyamuk ini baru-baruan ya, Mas, baru ngerti. Meluas. Jadi kan misalnya ini kan masih bisa ditopang. Model per kan. Jadi per kan makanya per itu kan bisa menopang muatan tontonan ya karena itu kan itu. Beda kalau bayangin coba zigzag. Per bentuknya zigzag apa dia? Bayangin coba kontainer ada per zigzag. Oke, siap. Jadi kayak apa namanya saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, Mas. Benar. Seperti outlet. Nah. Siap. Kemudian ini, Mas, untuk next ke depan ini dari Mas Nanang mungkin ada saran atau bagaimana terkait menyikapi pandemi ini yang Mas Nanang bilang mungkin ada yang bilang masih lama, ada yang tahun ini. Mas Nanang sendiri bagaimana menyikapinya ke depan ini? Yaitu kita kepada tim intinya bayangin dulu kalau saya biasanya lihat grafik itu biasanya kan namanya owner kan tahunya cuman debit, kredit dan saldo gitu kan. Biasanya kan kita lihatnya kan dari belakang dulu saldo. Kalau saldonya kurang, ada apa ini baru dikontrol debit dan kreditnya gitu kan. Nah, itu kita evaluasi kalau dulu bisa sebulan sekali atau berapa gitu kan. Tapi kalau sekarang kita lakukan hampir tiap saat. Grafik itu terus kita pantau. Jadi kita akan tahu market ini seperti apa gitu. Terus kita juga tambahkan kepada teman-teman di outlet untuk melakukan happy customer sehingga di situ ada data yang bisa kita kumpulkan. Kamu sebenarnya kepinginnya apa sih gitu kan. Jadi evaluasi produk itu sudah tidak relevan lagi kalau dulu bisa sebulan, 2 bulan atau 3 bulan, kalau sekarang bisa mingguan evaluasi itu atau bahkan bisa harian gitu. Jadi itu. Jadi lebih lebih mengasah kepekaan kita terhadap bisnis kita sendiri.
Oke, siap. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di komentar langsung ya. Kemudian ini Mas Nanang terkait dengan, karena Mas Nanang cabangnya untuk yang ayam goreng nelongso aja sudah ada 60 lebih Mas ya. Ya. Itu untuk jenengan ini ada berapa divisi Mas? Mungkin dari produksi atau marketing itu ada berapa Mas? Maksudnya seperti apa? Seperti ada divisi marketing, kemudian ada divisi produksi, itu bagaimana Mas? Jadi pada dasarnya kita sudah dalam bentuk holding ya. Jadi kita namanya ABC, Anak Baik Corporation, Mas. Pokok semua yang menyangkut anak baik semua lah ya gitu. Jadi ABC ini membawai beberapa unit bisnis gitu, yang salah satunya di bidang kuliner dan lain-lain. Kita ada sekitar 20-an unit bisnis yang bernaung di ABC ini. Terus apa namanya? Dalam kuliner ini ya pasti ada apa? Ada struktur organisasinya sih. Jadi mulai dari apa namanya? Mulai dari direkturnya juga sudah ada, GM sudah ada, semua sudah kita bangun strukturnya. Jadi komplit ya, mulai sampai kepada yang di bawah itu ada manajer outlet, ada chef, ada ini, semua sudah kita bangun. Secara struktur organisasi kita sudah bangun. Oke, siap. Ini ada dari Norasia. Outlet pertama dulu banget di Jalan Terusan Borobudur itu kah, Mas? Itu sudah cabang yang keempat ya. Itu cabang keempat yang di apa? Di Jalan Borobudur. Yang pertama di mana, Mas? Apa? Di Yang pertama awal di mana? kita ini apa di Karangploso. Itu dalam bentuk gerobak masih. Oh, yang pertama dalam bentuk gerobak. Gerobak, ya. Bayangin coba, pernah saya libur 1 hari gitu kan. Ini cobaan terbesar saat itu. Gitu. Itu gerobak saya itu malam, paginya itu hilang. Saya mikir saat itu, ya Allah kok tega gitu lah. Mungkin kalau ketemu motivator zaman dulu, semua pasti ada hikmahnya gitu. Kalau sekarang paling tak antemi gitu. Hikmah-hikmah gundulmu gitu kan. Saat itu ya Allah, gerobak saya untuk jualan ya Allah gitu. Tapi dicuri orang, bayangin coba. Malam itu belum masih ada, besok paginya udah tidak ada. Padahal gerobak itu luar biasa berat. Bannya pun kempes. Jadi dia misalnya harus ambil gitu kan, dia harus pakai pickup kok. Karena ban satunya sudah tidak ada. Wong saya pakai ini kan, cuman gerobak itu full dari aluminium. Jadi misalnya di kilo itu laku gitu loh. Ya mungkin ya Allah, iya. misalnya orang ini nyuri gitu kan, ini harus pakai pickup ini gitu. Bayangin. Sampai hilang. Jadi besoknya pusing udah ini. Itu cobaan terbesar Siap. Wah, keren. Ini ada dari ayam bakar pedas Om Opik. Dengan kondisi seperti ini, dari 60 sekian cabang itu, adakah yang drop? Oh, kalau drop pastilah ya. Cuman kan dari awal sudah saya sampaikan, apa Mas? Gimana caranya bisnis ini tetap harus berjalan gitu kan? Kenapa harus berjalan? Ya ibarat mesin gitu. Ibarat mesin kalau kita matikan terus kita nyalakan ulang untuk jalan kan masih harus dipanasin dan lain-lain gitu kan. Ini eman. Karena ini kan bukan apa ya, bukan akhir zaman gitu. Maksudnya bukan kiamat gitu. Kecuali ini kiamat ya udah kita biarin gitu kan. Tapi ini kan sebuah pandemi di mana nanti harapannya itu ada sebuah akhir gitu kan. Jadi mau tidak mau yang kita instruksikan kepada tim gimana caranya brand ini harus tetap ada, unit bisnis ini harus tetap jalan, tapi tidak boleh rugi dan tidak boleh mati. Ya mau tidak mau evaluasi operasional dan lain-lain. Itu sudah saya jelaskan mulai dari ada yang 3 lantai sampai jadi 1 tenda. Gitu. Jadi fokus jalanin online aja kayak gitu. Itu Mas. Jadi mengefektifkan gitu Mas ya, istilahnya mungkin. Efisiensi seefektif mungkin. Jadi semua kan memang harus turun. Kita tidak bisa sudah. Misal kalau dulu ada direktur yang masih bisa ini, ya mau tidak mau dia direktur juga harus ikut turun gitu. Jadi semua bergerak gitu Mas? Semua harus bergerak. Jadi tidak ada. Ya sama, kita lakukan pun sama. Cuman dengan skala yang beda gitu ya pastinya ya.
Oke, siap Mas. Lanjut kemudian ada Nita. Siapa yang membangun struktur organisasinya Mas? Mas Tenang Nah, sendiri atau ada penasihat bisnis? oke. Kebanyakan itu kan gini, kalau saya itu orangnya pasti akan kita lakukan semaksimal mungkin ya. Kalau nggak ngatasin, ngapain harus diurus sendiri gitu kan. Pokok intinya saya hormati dan saya hargai apa kodrat manusiawi kita gitu kan. Pasti setiap orang pingin leyeh-leyeh lah gitu. Jadi segeralah urus sistem itu biar kita segera leyeh-leyeh gitu ya. Nah, misal kita mampu ya is oke gitu loh. Dan cuman kan kita berangkatnya semua kan dari masalah gitu kan. Kebanyakan orang itu terlalu memikirkan gini, bagaimana caranya dan lain-lain gitu kan. Pada dasarnya kalau saya wis jalan aja, toh nanti kita dalam perjalanan juga ada masalah. Sampean bangun struktur sedetail mungkin atau bayar bayar apa penasihat bisnis sebagus mungkin, tetap ada masalah juga dan tidak akan pernah berhenti di masalah gitu. Jadi mau sama buat sendiri atau mau dibuatkan, masalah tetap akan ada. Jadi versi saya tetap susun walaupun sesederhana mungkin, itu versi sampean. Kenapa? Karena yang tahu ruh perusahaan itu adalah ownernya itu sendiri. Selebihnya kalau memang ada ketidakmampuan, ya oke, kita undang untuk penasihat bisnis. Nah untuk saat ini ya kita dibantu teman PDA kita juga, yaitu Pak Ridwan Abadi gitu. Ya dulu juga pernah kita juga dibantu Pak Askan dan lain-lain. Banyak yang membantu kita. Maka dari itu kan jaringan yang bangun jaringan yang luas gitu. Apalagi di TDA kita sharing, kita ngobrol, nanti bisa lah nemu nanti teman-teman dan lain-lain sambil lalu kita catat gitu. Oke, siap Mas Nanang. Ini dari Inorasia. Pada dasarnya bisnis kecil pun tidak boleh ada hutang ya Mas. Salam dari saya penikmat berat ayam nelongso Surabaya Mas. Saya bukan melarang Terkait hutang ini Mas. Saya bukan melarang hutang, tapi sebisa mungkin jangan berhutang. Ini nek ketemu wong bank paling saya disomasi. Kenapa gitu kan? Ya itu tadi, hutang itu bagi saya ini hanya karena gini. Bisnis sebelum saya di bisnis kuliner, saya kan habis di hutang masalahnya. Sampai trauma berat lah untuk urusan hutang. Nah, untuk urusan ya benar untuk besar kecilnya relatif ya, tapi bagi saya itu terpukul banget saat itu. Maka dari itu saya sudah mulai berpikir realistis, ya semuanya kalau bisa tanpa hutang ngapain kita harus hutang. Toh semua itu hanya berdasarkan nafsu aja kok. Contoh misalnya, kita segera kepingin berkembang, kita ya nabung gitu. Nah, kadang dalam pola pikir kita ya, nabung tok kapan? Ya sudah berarti kita belum waktunya untuk membeli atau mengembangkan. Nah, sudah kita kerdilkan gitu ya. Bisa dipahami ya di sini. Jadi kalau memang ini ya nabung aja gitu. Ada uang untuk investasi ya kita lakukan pembelian. Kalau masih belum cukup ya sudah kita nego. Sesuai dengan keadaan yang ada. Saya banyak ruko kami yang kita beli juga tanpa hutang kok. Ada duit ya semua kan bisa dinego. Bisa didiskusikan gitu Ya, Mas ya. bisa didiskusikan lah. Nah, cuman kita sendiri saja yang kadang tidak membuka peluang-peluang untuk berdiskusi gitu aja. Wes ketakutan duluan, nanti tidak gini, tidak gitu. Saya punya cerita ya. Saya sampai di cabang 15 itu ada salah satu pemilik ruko itu sampai marah, bayangin coba. Kenapa? Dia merasa dipermainkan. Makanya kalau saat ini dia tanya, Mas, beliau haji deh, orang-orang kaya lah di Malang, orang terpandang. Kenal sama Mas Nanang. Oh, Mas Nanang belus itu. Saya bilang seperti itu. Cuman guyon gitu loh. Kenapa kok sampai dikatakan Mas Nanang belus? Bayangin, sampai cabang 15 itu saya nyicil sama beliau untuk bayar sewa. Bah, gini bah, saya belum ada bah, saya cicil dulu ya bah gitu. Nah kalau bisa kita cicil, ngapain, dan sisanya untuk pengembangan yang lain, ngapain kita harus bayar langsung gitu kan? Terus tiba-tiba dia tahu keliling ke Malang, lama dia tidak keliling, terus keliling. Loh, kok di sini ada nelongso? Loh, kok sudah ada lagi? Loh, kok sudah ada lagi? Terus ditelepon saya. Nanang, kamu ke rumah sekarang? Wah, ada apa ini kok marah-marah gitu kan? Terus tiba-tiba datang, kamu tuh kurang ajar. Loh, kenapa bang? Oh, ini ngomong suge kok sih nyicil katanya gitu. Dan sampai seperti itu lah. Oh, belus kamu gitu. Sampai dikatain kayak gitu. Aku kayak tertawa aja. Ya gimana kan?
ah kurang ajar kamu itu anu. Nah, nanti ngomel-ngomel sambil tertawa. Ah, aku ini kena tipu selama ini. Jangan naik dulu lah bang, gitu kan. Saya cicil dulu lah bang. Gitu. Ya beliau kasihan, empati gitu kan, salut mungkin ya. Ternyata loh, kok ada nelosong? Loh, kok jaga nih? Gitu. Oke, kok cicil gitu. Sampai seperti Siap, itu lah. siap. Oke, keren-keren. Lanjut ini, Mas. Dari Mas Fatoni Singgih. Mas, bagaimana caranya kalau bahan baku yang siap jual ini tidak habis atau terjual? Apa gimana itu, Mas? Disimpan atau gimana? Oke, jadi gini ya. Di TDA ini kan setiap Sabtu, Mas Fatoni ya. Setiap Sabtu itu kan ada pakar kuliner pangan dan safe hygiene, yaitu siapa? Bu Yuyun Bu Yun. Anwar. Beliau juga mendampingi kita gitu kan untuk food hygiene-nya kita gitu. Mas Fatoni bisa tanyakan itu di hari Sabtu itu gimana sih caranya pengawetan dan lain-lain, dan itu dikupas tuntas. Makanya luar biasa di TDA ini. Semua ilmu kita vulgarkan, benar Mas ya? Siap. Jadi kalau di pihak kami yaitu tadi kita harus belajar bagaimana caranya frozen dan lain-lain seperti itu. Jadi harus kita bikin sistem contoh ya toh. Misal kapasitas kita ayam itu sehari 5 kilo ini misal ya. Ya sudah kita karena ini era pandemi kita packnya kita rubah menjadi 1/kilo gitu kan, sehingga 1 kilo kita recook, selebihnya kan masih dalam keadaan beku sehingga apa masih aman. Tapi kalau kita sudah langsung kulak banyak tapi tidak laku terjual ya mau tidak mau ya pilihannya daripada dibuang kita sedekahin deh, daripada harus diberikan kepada konsumen. Ini yang banyak terjadi karena takut HPP, takut rugi dan lain-lain, akhirnya dipaksa tetap dijual ke konsumen. Ya konsumen kalau merasa kecewa ya sudah, akhirnya produk kita ditinggal oleh market. Jadi mau tidak mau ya misal sudah kadung gitu kan, sudah kadung ya mau tidak mau ya pilihannya kalau bisa bisa kita sedekahkan aja gitu kan, sambil berdoa ya Allah ya Tuhan berikanlah kami rezeki yang banyak gitu kan, agar bisa sedekah dengan yang terbaik, bukan yang sisa seperti ini gitu. Nanti Allah dan Tuhan ya mampukan lah. Jadi besoknya sudah mulai kita atur. Jadi yang harusnya 5 kilo kita pecah per kilo, sehingga yang lain masih dalam keadaan frozen, masih dalam keadaan beku gitu. Itu Mas Fatoni. Oke, lanjut Mas Nanang. Ini dari Ya. Bang Bams. Mas Nanang, ngapunten nyun sewu ingin tanya. Menurut jenengan, kriteria apa saja sih atau dalam kondisi yang seperti apa kita mengharuskan untuk menutup usaha kita atau harus ganti usaha yang lain? Ya kalau memang benar-benar sudah tidak diterima market dan marketnya sudah pergi ya. Jadi misal kalau masih hanya perkara untung dan rugi, ini kan hanya ada di kesalahan tata catat saja bagi saya. Contoh tata pengelolaan juga. Contoh misalnya omset kan kebanyakan, waduh ini sudah mulai tidak jalan ini, kenapa? Ini rugi terus-terusan gitu. Nah kan harusnya kita evaluasi beban operasionalnya berapa, beban non operasional berapa, beban produksinya berapa. Contoh sederhana, misal satu ruko gitu kan, kalau omsetnya 1 juta, masa lampunya habis 2 juta? Ini kan berarti kita sih goblok gitu kan. Atau omset 1 juta, karyawannya ada 10 orang atau 20 orang, berarti kan kita sing egois gitu. Ya laya boleh gitu kan, tapi nemenan kan nggak bisa gitu kan. Jadi mau nggak mau ya kita produktivitas harus benar-benar kita jaga. Kalau toh memang sudah produktivitas kita jaga sampai kita melein sendiri tapi tidak ada market, ya sudah, berarti mungkin market produkmu tidak diterima di situ gitu loh. Ya bisa kita lakukan perpindahan atau kita melakukan penutupan. Atau bisa jadi memang marketmu tidak tahu ada produkmu di situ. Atau marketmu memang, ya apalagi di era seperti ini ya, marketnya kan memang libur. Gitu. Jadi jangan gegabah untuk tutup gitu. Mungkin lakukan inovasi dulu. Jadi dilihat dulu ini kenapa gitu loh. Ruginya kenapa? Jangan-jangan ruginya ini hanya faktor produktivitas saja. Produktivitas kerja, operasional dan lain-lain, pembengkakan di situ. Nah kalau pembengkakan di situ tapi tetap kita biarin, yang bodoh siapa ya kan, kita berarti. Oke, siap. Jadi perlu evaluasi, Mas ya? Iya, terus harus kita lakukan evaluasi. Jadi intinya nggak boleh rugi lah gitu.
Ya, ya kalau rugi masih dinilai memang. Iya, jadi harus produktivitas benar-benar. Oke, siap. Yang kedua, kapan saat yang tepat kita boleh membuka cabang lagi atau usaha yang baru selain yang sudah ada? Nah, saat cabang Kayak tersebut duit-duit, sudah kayak apa? membahagiakan ya. Saat cabang tersebut sudah membahagiakan kita gitu loh. Kalau jadi boleh lah kita buka usaha yang baru gitu kan. Tapi usaha yang lama ini benar-benar sudah harus settle. Lah usaha yang ini masih bikin sengsara kita terus bikin unit usaha baru gitu. Lah lucu mas. Nah, kalau buka cabang ya paling tidak untuk memecah market. Nah, misal cabang yang pertama kita masih kecil, kita besari di tempat itu juga apa, tidak memungkinkan karena lahannya memang sempit gitu kan, atau kanan kiri memang tidak disewakan dan lain-lain. Untuk intinya untuk perluasan sudah tidak memungkinkan, baru kita buka cabang selanjutnya seperti itu. Atau yang kedua juga, yaitu tadi tujuannya untuk memecah market. Dengan memecah market ini nanti kan ya awal memang akan kesedot ya market, oh market A pindah ke B gitu pada dasarnya. Cuman dengan adanya memecah market ini kan akan diisi market-market yang baru nantinya gitu. Tapi kalau untuk usaha baru ya bagi saya sih sah-sah saja. Cuman saya tidak menyarankan usaha yang terlalu zigzag gitu, tapi yang lebih ke linear. Misal saya kuliner, terus nanti usaha baru saya jualan sandal atau sepatu, ini kan bikin pusing gitu. Beda kalau apa yang saya lakukan, saya kuliner, terus saya buka unit usaha sembako gitu kan. Jadi kan misalnya sembako saya tidak laku di tempat lain, ya usaha saya yang kuliner masih beli gitu. Jadi masih linear gitu. Oke, siap. Jadi ketika usaha yang sudah ada sudah membahagiakan. Nah, membahagiakan Membahagiakan. itu indikatornya apa, Mas? Umpama Ya ada kalau kata indikator BP-nya, pendapatan ya BP-nya. pendapatan ya. Kalau indikatornya Hmm, pendapatan ya pendapatan lah. Ya terserah, bahagia kan beda-beda indikatornya. Ada yang uang gitu kan, ya kalau sudah menghasilkan uang ya berarti sudah bahagia gitu. Atau sudah menciptakan sebuah ketenangan batin gitu kan, ya ini susah dijelaskan juga. Tapi ya kalau sudah mulai tenang batinnya ya boleh deh gitu. Jadi indikator kebahagiaan beda-beda. Itu. oke, siap, Mas Nanang. Lah, terkait dengan mungkin usaha kuliner seperti resto itu, idealnya untuk jangka waktu dia balik modal itu berapa lama, Mas? Macam-macam sih. Cuman kalau ideal itu yang paling tidak kan semaksimal mungkin, secepat mungkin harus kita kejar sih. Ya kalau bisa sehari Ya, balik modal ya alhamdulillah gitu. Jadi kalau kata ideal ya nggak ada ideal gitu, tergantung orang. Ada yang masa ada gitu loh, kepingin balik modal lama gitu kan nggak ada. Cuman ya lagi-lagi eh, kan ada pola di rizki ya, pola rizki, pola ini kan juga beda-beda. Jadi semakin besar oke. juga apa marketing yang kita jorkan juga kan akhirnya kan menjadi sebuah modal tambahan apa modal pengeluaran juga yang kita suntikan gitu. Jadi beda-beda deh gitu. Tapi kalau idealnya ya kepinginnya satu hari balik modal. Kalau 10 bulan gimana menurut Mas Nanang? Ya semua baik sih gitu. Yang jelas balik ya modal itu. Ya, Yang jelas harus balik. Yonaiso Kalau nggak balik Sedino. berarti kan rugi. Kalau rugi ngapain diterusin? Ya kalau rugi berarti harus Yonaiso Sedino. dievaluasi. Balik lagi dievaluasi ini ruginya kenapa gitu loh. Produktivitas kah gitu, operasional kah atau dan lain-lain kah gitu. Oke, siap Mas Nanang. Lanjut ini dari Asa West. Mas Nanang mau tanya, dalam segi bisnis, aspek apa yang perlu sangat diperhatikan, Mas? Kalau saya sih lebih kepada operasional ya. Karena kan kalau kalau di apa di marketing itu kan bagaimana orang untuk datang gitu aja kan. Tapi untuk menjadikan orang itu bisa kembali dan memberikan apa menyebarkan kepada teman-teman yang lain ini kan ada di operasional. Operasional yaitu fokus di pelayanan, baik pelayanan kualitas apa kualitas pelayanan maupun kualitas produk. Jadi fokus di operasional. Itu saya sih. Jadi sebagus apapun marketing kita, nah ternyata produk kita atau apa operasional kita tidak bagus di outlet, ya mereka kecewa ya tidak akan kembali lagi. Ya sehari omset bagus, besoknya sudah drop lagi pastinya. Jadi membuat customer kita happy gitu, Mas ya. Ya.
Oke, lanjut dari Mbak siapa ini? Dani Rusma Danija. Berapa tahun bikin sistem Mas sampai bisa ditinggal? Kesulitannya di mana Mas? Ini kebanyakan ini ya, kebanyakan nonton motivator lah. Bisnis jalan, motor jalan-jalan. Jadi pada dasarnya untuk berapa tahun bikin sistem, ya sistem terus berbenah pastinya. Nggak ada bisnis yang perfect, itu nggak ada. Sistem harus terus kita benahin karena ya kalau owner jalan-jalan itu mengamati sistem di luaran gitu kan. Mengamati sistem di luaran, oh kenapa bisa seperti ini. Lah kebanyakan kita melakukan benchmark itu, ini yang paling sering dilakukan teman-teman ya. Melakukan benchmark produk itu egonya masih ada, penyakit ownership-nya itu masih terpasang gitu kan. Ownership seperti apa ya? Contohnya kadang gini, produk itu kok rame ya, padahal tidak enak. Ini sudah penyakit sudah. Orang jualan pasti enak lah gitu kan. Tidak ada orang jualan PD tidak enak. Ada kan kira-kira? Tidak ada. Jadi bagi saya jangan fokus pada kualitas, tapi fokus kepada kenapa dia bisa laku, kenapa dia bisa rame gitu kan. Jadi fokus di situ. Jangan apa ya? Jangan kepedean mentang-mentang produk kita enak gitu kan. Mentang-mentang ini kebanyakan teman-teman yang melakukan benchmark itu egoisnya di situ. Oh, sekarang ini kan ada banyak kok produk tidak enak tapi laris gitu. Nah, itu perlu di benchmark gitu. Bahkan yang suara sumbang pun tidak enak ya juga rame di YouTube ya kan. Jadi sudah tidak ada ini. Jadi kenapa dia bisa rame? Strategi apa yang dia lakukan? Jadi berapa tahun ini sistem ya hampir sampai detik ini ya terus kita benahin, sistem tidak akan pernah selesai. Terus kesulitannya di mana? Ya kesulitannya kalau tidak kita kerjakan ya akan sulit pastinya. Terus gitu. Jadi sampai bisa ditinggal sepertinya hampir tidak bisa ditinggal lah ya. Apalagi di dunia kuliner. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik di tempat di sekitaran kami tumbuh unit kuliner yang baru, dan setiap detik pun tumbang unit kuliner yang baru itu juga. Cukup menyenangkan dan cukup menyedihkan lah. Jadi hampir tidak bisa ditinggal apalagi di dunia kuliner. Inovasi terus dan terus. Oke, siap. Lanjut ini dari Pasuruan, Mas Nanang. Dalam usaha kuliner, menurut Mas Nanang, mana yang lebih penting? Apakah mengedepankan idealis kita sebagai owner atau mengikuti permintaan pasar? Kalau saya combine ya, lebih kepada combine. Idealis boleh, tapi market harus kita dengar gitu kan. Nah, kebutuhan market seperti apa dikombinasi dengan idealisme kita disatukan menjadi sebuah produk yang diminati oleh pasar tapi sesuai karakter produk kita gitu. Jadi dikombin. Contoh saya punya pembelajaran gitu kan. Mungkin yang lagi rame ini kan kalau di dunia di dunia jajanan itu ini ada Ada makaroni ngehe ya. Tahu kan? Itu ada sebuah pembelajaran, ada sebuah cerita gitu kan yang pernah saya pernah alami. Beberapa waktu itu saya pernah jalan sama tim saya yang milenial, anak-anak milenial, ada 4-5 orangan lah. Jalan kita ke suatu kota gitu kan. Terus mereka bawa makaroni ini gitu kan. Kalau saya sendiri sebagai bangsa kolonial nggak cocok gitu. Terus pas di mana di suatu tempat ini di kota itu ada juga jualan makaroni dan saya beli, kebetulan sepi gitu. Saya beli dan enak banget gitu. Jadi lebih renyah, gitu kan? Lebih gurih, tidak enak lah. Ini bagi saya lebih enak banget gitu. Terus saya bandingin nih sama mereka. Ini loh makaroni yang enak itu kayak gini ya gitu. Sama yang anak tim saya milenial ini. Ini enak sih mas, cuma kurang makaroni katanya gitu. Nah, maksudnya makaroni itu ya ini gitu. Loh, ini loh keras segala macam ya makaroni ya keletuk-keletuk katanya gitu. Coba bayangin. Nah ini permintaan market, jadi tidak boleh egois. Mungkin seperti kita bikin makaroni akhirnya renyah dan lain-lain. Ternyata yang dia lakukan, yang market milenial sasar itu adalah makaroni is keletuk-keletuk gitu. Ternyata kayak gitu. Makanya si produk tersebut dia tetap laris di marketnya gitu. Jadi tidak boleh idealis boleh, tapi tetap harus mendengarkan permintaan pasar. Bayangin coba, dia kan sepi akhirnya makaroninya yang renyah, lebih gurih, lebih enak, lebih nikmat, lebih soft, komplit lah intinya.
tapi ternyata tidak diterima market. Kenapa? Market makaroni adalah milenial. Milenial suka isi keleduk-keleduk gitu. Itu. Lah Mas Nanang itu ngajak timnya yang milenial jalan-jalan dalam rangka apa itu Mas? Memang riset atau bagaimana? Ya kita kan kadang kalau sudah menemukan sebuah kebuntuan ide dan lain-lain, saya selalu ngobrol sama tim-tim saya yang milenial. Walaupun idenya kadang tidak masuk akal, tapi unik sih gitu. Dan kalau itu kita terapin dan kita combine dengan era kita yang kolonial gitu ya, itu menjadi sebuah yang luar biasa. Jadi saya selalu kok. Jadi misal apa ada kejenuhan apa ini kok seperti ini ya, saya selalu ngobrol dengan tim-tim saya yang masih milenial, saya dengarkan, bahkan teman-teman saya yang masih merintis dan lain-lain saya dengarkan. Oh ternyata eranya sudah mulai berubah gitu. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik. Oke, siap. Terkait dengan ayam goreng nelongso ini Mas, ini kalau saya lihat beberapa outlet ketika opening, dia punya promo seperti apa ya? Kalau saya nggak salah ingat itu 500 porsi ayam gratis. Sering seperti itu. Apakah Siap. memang begitu Mas polanya? Bukan memang begitu polanya, tapi yang saya lakukan pola itu masih efektif buat produk kita gitu. Karena kan setiap produk kan punya gaya marketing sendiri-sendiri. It's okay, itu semuanya Ya. benar. Yang penting kamu berhasil aja, wis benar lah gitu kan. Cuman beberapa treatment yang kita lakukan itu dengan pola pembukaan yang lain-lain, misal makan gratis sepuasnya 24 jam dan lain-lain gitu, besoknya ternyata anjloknya lebih parah gitu. Jadi ternyata yang lebih diterima untuk nelongso ini ya 500 itu. Ya akhirnya relevan dan relevan, mungkin orang lain oh, ini sudah jadul segala macam, ya bagi kita masih relevan, ya ngapain kita tinggalkan gitu. Nah, kebanyakan Oke, teman-teman kadang siap. kan, wah ini ada ide baru, itu sudah jadul, terus yang jadul ditinggalin, jangan lah gitu. Jadi jadul-jadul itu kalau memang relevan buat produk kita, ya tidak usah kita dengerin yang lain kan gitu. Oke, terkait dengan inovasi menu dari ini pertanyaan dari Nita. Terkait dengan inovasi menu ayam goreng nelongso, itu bagaimana Mas? Apakah dari ide atau dari riset atau bagaimana? Oke, nah tadi itu kita sambung kepada yang ini ya, dalam usaha kuliner yang Mbak Dapur apa mengedepankan idealisme gitu kan. Ya tetaplah kita lakukan amati, tiru, modifikasi gitu kan. Jadi kita punya idealisme, kita punya karakter ciri khas, ya kita amatin apa nih yang lagi tren sekarang gitu kan. Ya kita ambil, kita inovasi dengan idealismenya kita, kekhasan kita dan permintaan marketnya kita, ya jadilah menu baru. Sekarang itu apa kalau kita mau bikin bikin sendiri kan terlalu capek gitu. Contoh sederhana seperti ini. Apa sih makanan apa sih yang masih belum bisa apa masih belum diolah kan semuanya sudah diolah kan. Sudah muncul semua ke permukaan kecuali rumput mungkin ya. Jadi satu-satunya halal apa rumput gitu. Mau bikin ya silahkan aja gitu kan. Jadi kalau saya karakter saya adalah kan orang fight gitu. Jadi petarung ya. Jadi saya tidak bukan karakter yang apa inovasi produk memunculkan sebuah ide bukan. Jadi saya memang karakternya saya datang, saya bertarung di situ, saya berusaha untuk menang di situ. Jadi pahami gaya masing-masing pahami. Nah kalau Anda memang sebuah great innovation ya silahkan saja. Terus apakah itu benar dan bisa? Ya sah-sah aja. Yang penting berhasil aja kan gitu. Yang penting oleh duit tuh Mas. Nah, oleh duit. Gitu. Siap, 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 siap. Ini ada apa nih? Untuk ke depan lebih pilih konsep gimana Mas untuk ayam goreng nelongsonya? Apakah ghost kitchen atau bagaimana atau tergantung bagaimana nanti ini? Jadi terkait dengan yang saya lakukan itu kan saya punya keinginan pemahaman di ghost kitchen yang saya pahamin itu ini lagi apa mudah-mudahan terrealisasi juga, minta doanya juga kita akan bangun memang dan sudah dalam proses pembangunan juga harapannya ya minimal apa teman-teman di Malang nanti kita menyediakan produk apa yang dibutuhkan teman-teman misal ayam dalam bentuk marinasi sesuai sesuai khas produknya mereka nanti kita akan bikin jadi kolaborasi lah ini dan beberapa apa teman-teman kuliner di Malang kan sudah ambil ke tempat kami untuk beberapa produknya gitu. Jadi kolaborasinya seperti itu.
Oh, siap, siap, siap. Nah, untuk apa namanya ayam goreng nelongso ini apakah membuka kerjasama atau bagaimana, Mas? Semisal ini katakanlah saya pengen buka ayam goreng nih, Mas Nanang. Apakah bisa kita berkolaborasi gitu? Oh Seperti itu. bisa. Di sistem kita kemitraan, Mas. Jadi sistem kemitraan itu di mana semua under manajemen kita yang melakukan manajemen. Jadi yang mengelola. Jadi pihak mitra hanya sebagai sohibul mal yaitu menyediakan modal. Nah, modal itu kita tidak ada fee kemitraan ya gitu. Jadi modal itu pure untuk menjadi sebuah RAB yang ada LPG-nya. Jadi selesai ya kita ada laporan pertanggungjawaban bahwasanya apa pembangunan dan lain-lain habisnya sekian ada LPG-nya. Jadi pure menjadi sebuah RAB, bukan apa kalau di teman-teman yang lain kan ada fee kemitraan, fee franchise dan lain-lain, kita enggak. Jadi full syariah. Nah, ini tadi teman-teman yang pusing perkara sistem atau ayam bahan baku yang nggak habis gimana, langsung aja kontak Mas Nanang ini. Siap. Kan gitu, Mas. Yang benar. Oke, Mas, ini apa namanya sudah hampir 1 jam. Ini karena untuk live IG itu durasi maksimalnya itu adalah 1 jam. 1 jam. Ini Mas Nanang ada ya, mungkin bisa apa namanya closing statement dari mana Mas Nanang? Atau ada yang mau disampaikan lagi, silahkan Mas. Kalau tidak ada pertanyaan ya saya closing statement gitu ya. Ya, ini karena saya lihat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Jadi pada intinya ini kan apa ya? Kalau saya mengenai apa ya? Hidup itu memang kita enggak apa dalam hidup enggak bisa milih lah gitu. Mau apa yang kita lakukan, ya mau tidak mau itu yang akan kita tuai gitu kan. Jadi pilihannya kalau apapun yang terjadi di era pandemi seperti ini ya, kalau kita, mau closing ya siap. Di era pandemi ini kalau kita mati gitu kan, kalau saya berpikir kan seperti ini, saya ini hidup untuk siapa gitu. Saya hidup untuk siapa itu harus kita pahamin. Dimana saya dilahirkan gitu kan, jadi saya anak tunggal, terus kebetulan juga istri juga anak tunggal, jadi saya fight itu adalah harga mati gitu. Saya sukses itu adalah harga mati gitu. Jadi misal kalau saya menyerah, ibu ikut siapa kalau tidak ikut saya? Terus bagaimana keadaan ibu dan bapak saya? Terus mertua juga, kalau saya menyerah, bapak dan ibu mertua saya gimana nasib mereka gitu. Jadi mau tidak mau di sini saya dituntut untuk selalu fight. Jadi apapun yang harus kita lakukan demi menjaga ini tadi keberlangsungan hidup kita. Halo. Siap, siap, siap. Halo, halo Mas Nanang. Oke. Jadi itu tadi closing statement dari Mas Nanang di penghujung acara live IG kita kali ini, bertepatan dengan apa namanya Hari Kemerdekaan ini, Mas ya. Siap. Semoga kita semua merdeka. Amin, amin. Oke, Mas Nanang, terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktu, ilmu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, Mas Nanang, saya Esar mewakili teman-teman dari TDA Culinary Club mengucapkan terima kasih banyak. Salam buat keluarga. Yuk, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.